Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul lolos ke babak semifinal, Teimur Rajabov singkirkan perlawanan Anies Giri. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam babak perempat final turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021, tepatnya pada hari kedua dan di match yang ke-6. Match ke-6 diperlukan karena pada hari yang pertama Rajabov versus Giri skornya imbang 2 sama, begitupun juga pada hari yang kedua imbang 2 sama. Oleh karena itu diperlukan 2 partai Blitz dan 1 partai Armageddon untuk menentukan siapa yang lolos menuju babak semifinal. Namun akhirnya Rajabov sukses mengalahkan Anies Giri di match ke-6, sehingga tidak diperlukan lagi ya match ke-7 atau Armageddon untuk menentukan pemenang. Oke, pertandingan ini berlangsung pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Azerbaijan berperingkat 10 dunia yaitu Teimur Rajabov menghadapi perlawanan Grandmaster asal Belanda berperingkat 11 dunia yaitu Anies Giri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Teimur Rajabov menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2765 menghadapi perlawanan Anies Giri yang menggunakan catur bawah hitam dengan rating VD 2764. Perbedaan ratingnya sangat tipis sekali ya, hanya berbeda 1 poin saja. Di sini Rajabov memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab Anies Giri dengan pion E5, kuda F3 dan kuda C6. Di sini Rajabov memilih langkah pion ke D3, pion G6 untuk persiapan Vincenzo Gajah, dan pion G3 persiapan Vincenzo Gajah juga, gajah G7 dan gajah G2, kuda G ke E7, rokade pendek oleh putih dilanjutkan dengan rokade pendek juga oleh hitam, pion C4, pion D6 membuka akses gajah hitam petak terang ya, untuk nantinya bisa menguasai petak G4 yang cukup strategis, kuda C3 dan pion H6 untuk memberikan space terhadap raja hitam nantinya untuk menempati petak H7 yang juga cukup strategis bagi raja, kuda D5 dan raja H7, gajah D2 dan pion F5, benteng C1 menguasai lajur C dan pion G5 oleh Anies Giri, pion E pukul F5 dan gajah pukul pion di F5, gajah E3 dan menteri D7 membuat menteri dan gajah hitam menguasai ya lajur petak diagonal C8 hingga H3, kuda pukul kuda di petak E7 dan menteri pukul kuda di petak E7. Pion H4 mengajak pertukaran pion dan gajah F6 memperkuat posisi pion yang ada di G5, pion H pukul G5 dan pion H pukul G5. Kuda pukul pion skak di G5, ini adalah langkah kombinasi ya. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung ini kalah, namun ada langkah kombinasi dari seorang Rajabov yang membuat langsung unggul dalam permainan. Gajah pukul kuda, menteri skak di petak H5, dan setelah raja berpindah jelas gajah pukul gajah di G5 dengan tempo ancam menteri hitam. Menteri pindah ke E6 dan gajah mundur ke E3. Lalu hitam berhasil mendapatkan kompensasi yaitu dengan gajah pukul pion di petak D3 dengan tempo ancam benteng putih. Benteng F menuju D1 mengancam balik gajah hitam dan menteri pindah ke G6 sekaligus menjaga keberadaan gajah hitam. Menteri pukul menteri di G6 dengan tempo skak
dan gajah pukul menteri di petak G6. Pion C5, ini langkah bagus ya, membuat posisi pion hitam yang ada di lajur D6 menjadi dilematis, karena di sini di satu sisi harus menjaga pion E5, tetapi jika pion makan pion, jelas ya, kedua pion ini menjadi tidak berdampingan dan posisinya menjadi lemah. Apa balasan Anies Giri di sini? Dengan benteng ke D8, pion C pukul D6 dan pion C pukul D6. Pion A3 membatasi ya, agar kuda hitam tidak bisa merangsek ke petak B4, benteng D7 dan benteng D2, gajah F5, benteng C ke D1 mengancam pion lemah hitam di petak D6 dan benteng ke F6 untuk melindungi pion di D6. Gajah C5, apabila pion pukul gajah maka jelas benteng pukul benteng, dan di sini unggul kualitas ya Teimour Rajabov dari Anies Giri, sehingga langkah itu tidak mungkin dilakukan, dan di sini Anies Giri memilih langkah pion E4, benteng pukul pion di D6, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan gajah pukul benteng. Kita lihat di sini jelas ya, karena pertukaran buah tadi di petak pusat, maka pion dari putih ada 4, sedangkan pion dari hitam hanya 3. Dengan komposisi perwira sama-sama punya gajah dan kuda dari masing-masing pemain. Raja F6, pion F4. Lalu ada langkah en passant ya oleh Anies Giri, pion E pukul F3 dan gajah pukul pion di F3. Gajah C8 mencoba melindungi pion hitam di B7 dan gajah C5. Jadi di sini kalau raja hitam misalnya sembarang langkah hitam dengan menggerakkan raja ke petak G5, maka jelas lagi-lagi hitam akan kehilangan pionnya dengan cara gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan gajah pukul pion. Oleh karena itu di sini jelas ada langkah safety yang perlu dilakukan oleh Anies Giri dengan pion melangkah ke A6 biar pion lajur A tidak hilang ya. Raja F2 dan raja G6, raja E3 dan kuda E5, gajah E4 skak, raja G5, raja D4 ancam kuda hitam dan kuda skak di C6, raja D5, raja G4, raja D6. Di sini mencoba ya untuk mendapatkan salah satu dari gajah maupun pion hitam. Raja pukul pion dan raja C7 mengancam gajah. Di sini gajah hitam harus berpindah dengan pindah ke E6 dan raja pukul pion di B7. Ada tempo lagi ancam kuda. Kuda skak di A5 dan raja pukul pion di A6. Jelas di sini Teimour Rajabov sudah sangat unggul dengan memiliki 2 pion bebas yang tentunya akan diniatkan untuk promosi ya. Namun di sini Anies Giri belum menyerah dan mencoba, siapa tahu Teimour Rajabov melakukan kesalahan di babak akhir. Kuda menghindar ke C4, gajah D4, raja F4 ancam gajah putih dan gajah D3 ancam kuda. Kuda pindah ke D2 dan raja B5, gajah D7 skak, raja B4, kuda F3 ancam gajah dan raja C3, kuda G5, pion B4, kuda skak di E4 dan raja mundur ke B2, gajah A4, pion B5, kuda D6 dan pion B6. 2 langkah lagi pion putih yang di lajur B promosi. Kuda B7 untuk sementara menutup ya akses pion putih untuk maju terus. Raja C3 dan gajah C6. Raja B4 dan gajah E4 mencoba mengajak pertukaran dengan gajah putih. Tentu saja tidak diterima dengan gajah mundur ke F1. Gajah F3 dan pion A4. Raja E4 mendekat terhadap gajah putih petak gelap
dan gajah mundur ke G1. Inilah kesulitannya ya bagi seorang pemain yang menghadapi dua gajah yang masih lengkap. Ini akan sulit dilawan dengan gajah dan kuda sekalipun. Raja D5 dan pion A5, kuda D6 dan pion A6. Raja C6 mencoba mengancam pion lemah putih, namun sia-sia saja ya, karena ada gajah putih dan gajah pindah ke C5, mencoba mendapatkan kuda. Kuda menghindar ke F5 dan gajah B5 skak. Ini langkah yang sangat menyulitkan hitam dan sudah membuat pemain hitam sudah pasti kalah. Satu-satunya tempat berpindah adalah dengan raja pindah ke petak D5. Dan satu langkah terakhir dari Teimour Radjabov ini membuat Anish Giri menyerah, yaitu dengan langkah pion menuju B7. Jelas ya kenapa langkah ini membuat Anish Giri menyerah, karena pion putih sudah tidak bisa lagi tahan untuk promosi. Baik kuda maupun gajah hitam tidak ada yang bisa menahan di lajur B8 untuk promosi. Oleh karena itu, sebelum pion putih promosi, tepat di posisi tersebutlah Anish Giri memutuskan untuk menyerah dan membuat Teimour Radjabov lolos ke babak semifinal turnamen Champions Chess Tour Opera Tour Rapid 2021. Ini merupakan hasil yang bagus ya dari Teimour Radjabov, mengingat pada edisi Champions Chess Tour sebelumnya Radjabov adalah juara di partai final setelah menaklukkan seorang Levon Aronian. Kini dia sudah masuk ke semifinal. Namun tentu bukan hal yang mudah ya, karena masih terdapat satu nama lain yang juga sangat kuat, yaitu peringkat 1 dunia Magnus Carlsen di babak semifinal. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.